Oke, di sini kita mau ngerjain soal palindrom dari post-test kemarin. Jadi di sini ada pertama inputan pertama itu dua. Dua berarti menandakan ada dua kasus yang mau kita cek. Artinya kan kita punya gini, input beberapa kasus yang ingin dicek gitu. Kita misalkan punya integer n yang akan mengambil sebuah value dari user. Jadi integer n terus sein n titik koma. Oke, di sini nanti dia yang akan ngecek berapa kali sih mau diambil gitu n-nya. Terus kita punya for berarti kan perulangan untuk berapa kali sih. Nah, berapa kali kan udah dapet tuh dari sein-nya. Sein n di sini, oke. Nah, terus kita dari for ini integer i kayak biasa sama dengan 1, koma i kurang dari sama dengan n, koma i plus plus. Kita masuk ke kasusnya. Nah, di sini berarti kita punya palindrom yang ingin dicek gitu kan. Karena dia udah masuk nih dua inputan, terus dia mau ngambil inputan lagi nih yang ini sama yang ini. Artinya kan kita punya sein lagi nih untuk ngambil dua bilangan ini. Tapi karena ini kan dalam for, jadi ketika satu udah dicek, kita keluarin satu. Dia masuk lagi ke atas, dia ngecek yang ini, baru dia keluarin yang ini. Jadi nanti jalur codingannya naik turun karena dia di for dan while. Jadi di sini kita punya berarti palindrom ya, pal, misalnya pal. Berarti kita gini aja di luar. Misalnya pal sama integer pal. Oke. Nah, palindrom ini apa? Nah, baru dimintanya di dalam sein. Baik, coba kita besarin aja dulu deh. Sein pal titik koma. Jadi ketika dia masuk ini kan beberapa kasus dicek, ternyata n-nya 2 di sini. Contohnya kan 2 nih. Mau 2 kasus. 2 kasus berarti dia masukin nih. Pertama satu kasus dulu yang dicek yang 808 dulu. Nah, diminta di sini kan next palindrom. Kalau kita langsung ngecek palindrom ini udah benar nih. 808 itu palindrom. Tapi kan dia maunya yang next palindrom kan, artinya di 818. Nah, berarti kita apa nih? Kita tambahin dulu kan palindromnya, berarti plus plus pal gitu, titik koma. Jadi pal plus plus dengan plus plus pal itu beda. Nanti kita coba apa bedanya setelah kita selesaiin ini. Jadi kita punya while lagi di sini berarti. While ini untuk, nah kalau while yang di kedua sini untuk ngecek kasus yang kasus ini dua inputan. Jadi while true. Jadi baru kita masukin nih, misalnya kita punya apa ya, string lah. String itu untuk apa ya, ngecek pokoknya nanti misalnya kita, nah ini gunain Excel nih. Misalnya kita punya kasus yang mau dicek ini. 2, kita ambil contoh dari sini aja deh. Ini 2, 1, 3, 3. Aduh. 2, 1, 3, 3 gitu kan. Masukin. Nah, mau dicek apakah 2, 1, 3, 3 ini bisa kita cek dari belakang ke depan. Nah, caranya kan kalau integer langsung kan susah. Jadi kita mau ngeceknya pakai string. Misalnya kita punya string, misalnya 2, 1, 3, 3 ini dijadiin string. Jadi 2, 1, 3, 3 sama, tapi dia tipenya beda. Misalnya yang ini integer, yang ini string gitu. String. Baru kita punya string kedua. Itu string kedua nanti yang apa ya? String 2 kebalikan dari string 1. Misalnya jadi 3, 3, 1, 2. Nah, nanti baru kita cek nih, apakah string 1 sama string 2 itu sama. Nah, kayak gitu. Nah, coba kita lanjut aja. Misalnya kita punya string 1 itu sama dengan apa nih, kan udah punya nih. Nah, ini ada namanya function dari library JavaScript, library C++. Jadi kita punya
Misalnya str1 diisi oleh to underscore string. Nah, ini untuk mengubah tipe data ke string. Ini terus apa yang mau kita ubah jadi string itu? File ini kan, ya kan? Nah, file ini udah ditambah nih, gitu. Jadi masuk ke sini, file. Nah, oke, lanjut. Berarti kita punya string kedua kan untuk ngebandingin si string ini gitu. Berarti kita punya str2 diisi dengan apa? Ayo, str1 kayak gitu. Titik koma. Nah, baru di sini kan kita tambah ini. Misalnya punya palindrom di luar. Nih, palindrom di luar ini kan kita tambahin 1 untuk ngecek selanjutnya. Nah, ketika dia nge-while kita plus gitu. Lagi nih. Plus pal lagi gitu. Nah, baru nanti kita cek if gitu. If string str1 jangan dulu. Kita kan belum ya. Kan udah sampai sini kita baru ngambil kondisi true-nya. Nah, di sini kita tuh butuh untuk apa ya namanya? Untuk nuker-nuker datanya lah gitu. Berapa menit? Oke, masih ada waktu. Nah, untuk nuker bolak-balik datanya. Berarti kita punya reverse. Nah, ini juga nama function ya dari library C++-nya sendiri. Nah, di sini parameternya yang kedua. Kita mau ubah apa nih? str1 titik begin gitu. Begin sama str1 dot end gitu. Nah, kalau ada mulai pasti ada akhirnya kan. Jadi kita tuh nuker gitu. Yang dari awal ke akhir, kita tuker jadi akhir ke awal kayak gitulah istilahnya. Nah, baru kita coba cek if gitu. str1 yang udah kita ubah di sini tadi, nih. str1 udah kita ubah. Gitu. Apakah sama dengan gitu. str2 kalau sama masuk ke sini. Kalau sama berarti apa? Cout. Cout boleh gini, kita punya pilihan str1 atau str2 sama aja str1 karena kan nilainya udah sama nih 1.2 str1 kita set endline ya, kita endline baru kita cek nih, kita baca nih lagi jalan cerita udah ditukar dibandingin sama nggak, kalau sama apa nih yang kurang untuk keluar dari while ini. Kalau nggak keluar dia bakal ulang terus gitu. Cara untuk keluarnya pasti ada satu lagi break gitu. Nah, coba kita tes nih. Udah bisa belum? Coba run. Bisa ada error kah? Oke, apa yang salah? Oh, str1 was not declare. Berarti kita kurang ngasih string di sini. Kita belum ngasih tahu nih tipe data dia apa sih gitu. Gitu, sorry guys. Oke, apalagi error. Oh, udah bener. Ternyata udah bener nih. Jadi gitu lah ya, kurang lebih. Jadi ini maupun berapapun gitu. Karena kan pertama berapa kasus. Nah, yang kedua berapa apa nih masukin berapa kasusnya itu. Ya, misalnya kita mau ada 10 kasus. 10 kasus ini ada angka-angka yang acak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat. Nanti dia ngeluarin palindromnya kayak gitu. Nah, ada 10 kasus buatin bilangan palindromnya. Kita lihat nih, tuh 33 121 33 121 322. Jadi ini udah benar, mau berapapun angkanya pasti dia bakal jadi palindrom. Kayak gitu.